Karena pandemi ini belum bisa diprediksi kapan akan selesai. Mari kita hidup bersama pandemi. Artinya mari kita laksanakan aktivitas hidup kita secara normal, terutama aktivitas pendidikan. Nah, dan sampai saat ini belum pernah tuh ada kabar ada orang yang terpapar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, ternyata pandemi ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Padahal vaksinasi sudah dilaksanakan, sobat-sobat. Bahkan yang didahulukan adalah guru-guru, setelah tenaga kesehatan. Ini dimaksudkan agar sekolah bisa dilakukan belajar tatap muka setelah sekian lama, kurang lebih 1,5 tahun ini. Sebenarnya Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, sebelum libur sekolah ini beberapa bulan yang lalu sudah mengumumkan bahwa di daerah yang zona kuning boleh membuka sekolah tatap muka meskipun dengan menerapkan prokes. Tetapi sampai berakhirnya tahun pelajaran di tahun 2020-2021 ini, hal itu belum dilaksanakan. Nah, kemudian akhirnya akan dilaksanakan PTM terbatas. Pelajaran pertemuan tatap muka terbatas. Dan akan dilakukan pada awal tahun pelajaran tahun 2021-2022. Tentu saja kita gembira menyambutnya bahwa sekolah akan tatap muka terbatas, ya, artinya dengan menerapkan prokes, protokol kesehatan, dan dalam satu kelas hanya 50% yang diperbolehkan. Akan tetapi ternyata belakangan ini di DKI, Jawa dan Bali, COVID-19 melonjak. Padahal vaksinasi sudah dilakukan. Kenapa bisa melonjak? Nah, ini pertanyaannya. Saya tidak ingin memberikan komentar mengenai hal ini. Cuma saya merasa aneh saja. Vaksinasi dilakukan tetapi malah melonjak. Nah, dan hal ini menimbulkan pesimisme di kalangan pendidik. Karena jangan-jangan rencana pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas ini juga akan gagal dilakukan. Meskipun di beberapa daerah sebenarnya aman-aman saja. Artinya tidak separah di Jakarta, Jawa, dan Bali. Namun akhirnya terkena imbas. Maka sekolah kembali belajar daring. Nah, ini kita tinggal menunggu saja, sobat-sobat. Saya sebenarnya sudah gembira sekali, sobat-sobat. Dan pasti sobat-sobat, khususnya para pelajar, ya, guru-guru, orang-orang tua sudah gembira ya bahwa nanti di tahun ajaran baru di tahun 2021-2022 ini akan belajar tatap muka. Namun dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta, Jawa, dan Bali, akhirnya menimbulkan pesimisme. Apakah PTM terbatas, pembelajaran tatap muka akan bisa dilaksanakan? Dan kalau ini terus berulang-ulang seperti ini, artinya kita tidak tahu
kapan pandemi ini akan berakhir dan kapan anak-anak kita usia sekolah bisa menikmati belajar dengan normal, mendapat ilmu dengan normal, mendapat pendidikan dengan normal, dibina kedisiplinan, dibina moralitasnya dengan baik. Nah, 1,5 tahun ini saja sudah menghasilkan siswa-siswa yang tentu saja dalam ilmu mereka semakin tidak tahu, tingkah lakunya semakin tidak bagus, apalagi moral, kedisiplinan, dan kerapiannya. Nah, dan kalau ini terus berlangsung, akhirnya akan tercipta generasi-generasi yang kosong ilmu, kosong tata krama, moral, kedisiplinan. Dan mereka akan mewarisi negara ini. Apakah kita mau mewarisi negara ini, memberikan estafet kepemimpinan negara ini kepada generasi-generasi yang semacam itu? Karena pandemi ini belum bisa diprediksi kapan akan selesai. Sebenarnya langkah yang harus diambil adalah mari kita hidup bersama pandemi. Artinya mari kita laksanakan aktivitas hidup kita secara normal, terutama aktivitas pendidikan. Nah, dan sampai saat ini belum pernah tuh ada kabar ada orang yang terpapar di sekolah, ada orang yang terpapar di masjid, bahkan di pasar-pasar pun tidak pernah ada berita yang mengatakan orang terpapar COVID-19 di pasar. Yang ada ketika masuk rumah sakit, ya keluar dari sana, apalagi dia dinyatakan meninggal dunia, akhirnya dinyatakan terpapar COVID-19 dan harus dimakamkan dengan prokes, dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini saya bukan mengada-ada, ini terjadi di lingkungan saya, ya, tapi saya tidak mau lebih dalam lagi membahas ini. Ini saya hanya sekedar yang memberikan memberikan kenyataan saja bahwa ternyata orang terpapar setelah dia masuk di rumah sakit. Nah, lalu kenapa harus sekolah dan masjid yang diketatkan? Padahal masjid dan sekolah adalah tempat yang aman. Orangnya saling kenal. Ya orangnya itulah. Kalau ke masjid pasti mereka berwudu. Artinya sudah bersih. Di sekolah juga seperti itu. Sementara di pasar, kadang-kadang orang itu belum mandi sudah ke pasar. Ya, dan bisa dari daerah mana saja di pasar itu. Artinya banyak orang yang tidak dikenal di pasar. Tetapi pasar aman-aman saja. Pasar tidak pernah ditutup. Tetapi ketika ada yang terpapar COVID-19, kenapa harus sekolah yang ditutup? Harus masjid-masjid yang diketatkan. Tapi di pasar tidak pernah ada pengetatan semacam itu. Dan banyak di pasar itu tidak melaksanakan prokes. Nah, jadi kami ini berbicara seperti ini bukannya protes. Akan tetapi kami ini sudah begitu rindu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ini yang sangat kami nanti-nantikan. Nah, semoga saja ya PTM terbatas
akan terlaksana di tahun ajaran baru ini. Marilah kita berdoa saja ya sobat-sobat. Nah jadi sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe di channel saya, silakan untuk melaksanakan subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan loncengnya, like dan share-nya. Terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah subscribe di channel saya dan juga sudah menjadi pemirsa setia di channel saya. Nah, demikian sobat-sobat. Nasrul minal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.